Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firja Wanda. Salam kenal untuk semua yang ada di sini. Baik, saat ini saya akan share screen. Nah, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, tim FAS, untuk membagikan sedikit materi kebenaran yang tentunya berdasarkan pada Alkitab. Nah, materi hari ini adalah prayer atau doa. Namun sebelum saya membahas mengenai prayer, mungkin saya akan sedikit mereview secara singkat materi kemarin yang sudah disampaikan oleh Saudari Grisia. Karena mungkin ada teman-teman yang tidak sempat hadir di hari kemarin. Jadi sekali lagi mungkin kita bertanya-tanya, apa itu fast? Apakah fast di sini berarti puasa? Bukan ya. Jadi fast di sini bukanlah puasa, tetapi fast di sini adalah training atau pelatihan. Nah, pelatihan mengenai apa sih? Pelatihan mengenai discipleship atau pemuritan. Dan pelatihan apa yang disediakan oleh FAST? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Grisia kemarin melalui ilustrasi roda pemuritan, nah mungkin kita saat ini boleh lihat sedikit ilustrasinya ya, kembali agar kita lebih mengerti apa itu FAST. Nah, ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh Sister Grisia kemarin, ilustrasi mengenai roda pemuritan. Jadi, ketika kita mau menjadi murid Yesus yang setia, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menjadikan Yesus sebagai pusat utama hidup kita, serta melakukan 4 poin utama sebagai murid, yaitu yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah membaca firman. Yang ketiga adalah ketaatan. Yang keempat adalah bersaksi. Sehingga kehidupan kita akan dipenuhi dengan roh setiap hari. Jadi melalui training ini kita akan dilatih bagaimana untuk setia menjadi murid Yesus, bahkan mampu untuk memuridkan orang lain. Nah, selain itu, di training ini kita juga akan dilatih untuk menghafal berbagai banyak ayat hafalan, sehingga kita bisa membagikan firman Tuhan kepada orang lain dari ayat-ayat hafalan yang sudah kita hafal. Jadi itulah sedikit review dari materi kemarin, dan saat ini saya akan membawa materi dari salah satu poin roda pemuritan ini, yaitu berdoa. Prayer atau doa. Membahas tentang doa, saya percaya teman-teman di sini sudah mengerti kenapa kita harus berdoa dan bagaimana kuasa doa bekerja dalam kehidupan umat percaya. Apalagi di sini adalah perkumpulan orang-orang yang rindu untuk berdoa. Bukan hanya untuk mendoakan diri sendiri, tetapi rindu juga untuk mendoakan orang lain. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang masih menunggu jawaban doa dari Tuhan? Saya percaya pasti banyak. Bahkan mungkin semua kita di sini sedang menunggu jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Nah, berbicara mengenai jawaban doa dari Tuhan, tahukah saudara-saudaraku kalau ada 3 jawaban doa dari Tuhan? Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, dan yang ketiga adalah tunggu. Jawaban doa yang pertama, yakni ya, adalah suatu hal yang paling menyenangkan bagi kita, jikalau doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi kedua jawaban lain, yakni tidak dan tunggu, ini yang seringkali membawa iman kita jatuh. Nah, saudara-saudaraku, sebelum itu terjadi, saya mau mengingatkan bagi kita semua beberapa hal, agar iman kita boleh tetap terus terangkat kepada Tuhan, walaupun doa-doa kita belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, maka kita boleh melihat kembali permintaan doa kita. Kita evaluasi lagi, apakah ada yang menghalangi terjawabnya doa kita? Di sini saya akan bagikan 3 halangan mengapa doa kita tidak terjawab. Mungkin ada beberapa poin lagi yang bisa menghalangi terjawabnya doa kita,
Namun di sini saya hanya akan membahas 3 poin dulu. Yang pertama adalah keraguan atau kebimbangan. Jadi kita bisa melihat ayat pendukungnya yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Kita boleh baca bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, jadi ayat ini sudah sangat jelas bahwa ketika kita bimbang, maka jangan berharap bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, permintaan doa kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, kita bisa lihat ayat pendukungnya dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam ayat ini pun sudah sangat jelas dikatakan, jikalau permintaan doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Nah, halangan yang ketiga ketika doa kita tidak terjawab adalah ketika ada niat jahat dalam hati kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi sudah sangat jelas ada 3 halangan doa kita sehingga doa kita itu tidak terjawab. Sekali lagi, yang pertama adalah keraguan atau kebimbangan. Yang kedua ada permintaan doa kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Yang ketiga, ketika ada niat jahat dalam hati kita. Nah, melalui poin-poin ini, kita bisa mengevaluasi doa-doa kita yang belum terjawab. Apa mungkin doa-doa kita di situ saat kita berdoa ada keraguan atau kebimbangan? Atau apakah permintaan kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri? Atau yang ketiga, apakah ternyata ada niat jahat dalam hati kita? Nah, jikalau kita sudah menang akan ketiga hal ini, maka pertanyaannya, apakah mungkin semua doa kita akan dijawab ya oleh Tuhan? Jawabannya adalah ya. Dengan syarat jika kita telah menang akan halangan-halangan di slide sebelumnya tadi ya. Nah, karena kenapa kita bisa lihat dari 1 Yohanes 15 ayat 14. 1 Yohanes 15 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita bisa lihat juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya berharap apa yang saya telah sampaikan tadi bisa membuat saudara-saudara sekalian lebih giat lagi dalam berdoa. Nah, untuk menambah semangat saudara-saudara dalam berdoa, saya mau membagikan sedikit tips-tips agar kehidupan doa kita bisa berjalan secara teratur dan secara rutin. Tips apakah itu? Ya, betul, jurnal doa. Kalau sudah ada yang melakukan jurnal doa, mari kita melanjutkan untuk melakukannya. Jikalau ada yang belum, yuk kita coba buat satu buku khusus jurnal doa bagi kita sendiri dan pastinya saya menjamin kita akan merasakan manfaatnya tersendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana membuat jurnal doa kita agar lebih efektif? Yang paling utama adalah dengan menyediakan buku jurnal doa. Bukunya tidak perlu buku yang mahal, buku yang sederhana sudah cukup. Setelah kita menyediakan buku, maka yang harus kita tulis dalam jurnal doa kita adalah yang pertama,
tanggal permohonan doa. Tuliskanlah tanggal permohonan doa kita di bagian atas dari halaman tersebut. Dan yang kedua, tuliskanlah permohonan doa kita secara spesifik. Yang ketiga, tuliskanlah ayat pendukung dari permohonan doa kita. Carilah satu atau beberapa ayat Alkitab untuk setiap permohonan kita, agar sebelum kita mendoakan doa tersebut, kita sudah mengetahui apakah doa ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah jawaban. Jadi sediakan beberapa spasi di bagian bawah halaman untuk menjawab jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan untuk kita. Dan nantinya ketika Tuhan telah menjawab doa-doa kita, maka kita akan terkagum-kagum akan berkat Tuhan bagi kita masing-masing setelah kita melihat kembali, mereview kembali jurnal doa kita. Nah, jikalau keempat hal ini telah dibuat, silahkan mendoakan doa-doa, permohonan doa kita, dan jangan lupa untuk klaim janji Tuhan dari ayat pendukung permohonan doa ini, jangan lupa kita klaim janji Tuhan melalui ayat yang kita telah tulis. Untuk jam doanya, kita bisa mengatur jam doa kita pada pagi hari, mungkin ketika kita bangun, pastinya ini dengan melihat contoh Yesus di dalam Markus 1 ayat 35 ya. Di Markus 1 ayat 35 tertulis bahwa Yesus bangun pagi-pagi mencari tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Nah, teman-teman, gunakanlah jurnal doamu sefleksibel mungkin, karena jurnal doa dibuat bukan untuk mengekang. Sekali lagi, jurnal doa dibuat bukan untuk mengekang, tetapi untuk membantu agar kehidupan doa kita lebih teratur dan rutin. Jadi, jangan menjadikan jurnal doa ini sebagai beban kita ya. Kalau mungkin saudara-saudari mau menggunakan handphone untuk mencatat jurnal doa, itu juga bisa, agar ketika ada teman-teman kita yang minta ingin didoakan, kita bisa langsung tulis di HP. Karena pasti HP kita dibawa kemana-mana kan ya. Dan misalnya permohonan doa kita terlalu banyak. Misalnya nih, satu hari ternyata ada 10 pokok doa. Nah, kita boleh bagi-bagi. Misalnya pada pagi hari kita berdoa untuk 5 pokok doa, di hari berikutnya atau di jam-jam doa berikutnya kita doakan lagi 5 pokok doa yang lain. Sekali lagi, tujuan utamanya dari jurnal doa ini dibuat bukan untuk mengekang, tetapi membantu agar kehidupan doa kita lebih teratur dan rutin. Nah, yang terakhir, ketika kita berdoa, jangan lupa untuk mengingat ilustrasi ini. Jadi saya akan memberikan sedikit ilustrasi agar kita boleh ingat apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ilustrasi ini adalah mengenai adalah gambar dari busur janji, Jadi, ketika kita menginginkan doa kita dijawab, maka permintaan doa kita harus berdasarkan janji atau firman Tuhan. Jadi, arti dari busur janji ini, yang pertama kita bisa melihat dari arti dari tali dulu ya. Ini adalah tali. Tali itu dilambangkan sebagai iman. Yang kedua adalah panah. Panah ini dilambangkan sebagai permintaan doa. Yang ketiga adalah busur atau janji. Busur ini dilambangkan sebagai janji. Nah, apa sih arti dari busur janji ini bagi kita? Jadi, arti dari busur janji ini bagi kita adalah permintaan doa kita harus berdasarkan janji atau firman Tuhan. Permintaan doa kita harus berdasarkan janji atau firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk menarik tali doa dengan iman kita. Karena semakin kuat kita menarik tali busur ini, maka semakin jauh anak panah yang akan melesat. Jadi sekali lagi, arti dari ilustrasi busur janji ini, jangan lupa untuk mengingat bahwa permintaan doa kita harus berdasarkan janji firman Tuhan, dan tariklah tali doa kita dengan iman. Semakin kuat kita menarik tali busur tersebut, maka semakin jauh anak panah yang akan melesat.
Jadi cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi tim FAS kami. Terima kasih. Terima kasih, Gigi bisa langsung berdoa tutup. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, karena kami boleh bersama-sama berdoa di tempat kami masing-masing melalui media ini. Kami juga boleh menerima sedikit materi mengenai doa. Biarlah apa yang telah kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah apa yang telah kami terima itu boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing, dan kami boleh bagikan kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa dan permohonan kami, sertailah kami di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.